pada hari ini akan membahas mengenai sistematika penulisan bab 2 untuk karya tulis ilmiah. Pematerinya yaitu Kariska Islamiyah. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan Kariska. Saya akan bacakan CV-nya. Nama lengkap Rizka Islamiyah, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 11 Agustus 1998, jenis kelamin perempuan dan agama Islam. Riwayat pendidikan, SDN 24 Kalibone, SMP Negeri 2 Pangkajene, SMA Negeri 2 Pangkajene, dan Universitas Hasanuddin Departemen Ilmu Administrasi Negara. Sedangkan pengalaman organisasinya antara lain Ketua Umum UKM Prisma periode 2019-2020, pengurus Departemen Keilmuan dan Penalaran Humanis Himpunan Mahasiswa Administrasi Visip Unhas 2019-2020, dan anggota Komunitas Pecinta Anak Jalanan KPAJ Kota Makassar. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Kariska untuk mulai membawakan materinya. Baik, apakah suara saya terdengar, Fikri? Ya, terdengar. Mungkin bisa dibantu teman-teman Kopel untuk share screen PPT saya, karena agak terkendala jaringan. Terlalu besar ya? Ya, terlalu besar ini. Mungkin bisa di slideshow kan. Sudah slideshow ini, Kak? Belum. Belum tertampil ya? Ya. Bagaimana? Masih unmute, Kak? Masih unmute, Kariska. Belum kelihatan deh. Ini kelihatannya terlalu besar. Jadi kelihatan. Mungkin ada teman-teman Kopel lain yang bisa bantu. Mungkin Aiman, bagaimana Aiman? Ini memang kalau Fikri lihat di komputernya, apakah tidak terlalu besar atau bagaimana? Besar, Kak. Besar toh? Iya. Bagaimana sih? Kalau saya di laptopku, Kak, Kita normal. dikasih kecil zoomnya, tangkapan layarnya gimana Pak? Karena teman-teman ekskul yang lain kayaknya tidak bisa lihat dengan jelas nanti. Maaf Kak,
Kenapa? Ya, jelas mi nih, Kak. Jelas mi, Kak. Iya, tapi terlalu besar ini, Dek. Oh, iya. Masih ada. Besar. Terlalu zoom. Mungkin dikasih kecil zoomnya di bawah. Coba Ben. Terus di slide show kan. Nah, bisa, Dek. Kalau teman-teman yang lain lihat tidak terlalu besar, Kak. Iya, Kak. Normal sih. Kayak biasa. Normal sih. Ya, normal, Kak. Iya, Kak, Berarti normal. saya salah di sini. Tendalah. Aduh, ya Allah. Ada yang tahu kenapa? Soalnya oke. Oke, bisa nih. Ternyata saya mohon maaf Al sama Aiman. Mungkin mulai nih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Rizka Islamia, bisa dipanggil Rizka. Sekarang di Trisma menjabat sebagai koordinator Dewan Konsultatif yang tahun lalu juga selaku Ketua Umum Prisma sendiri. Nah, seperti tadi dijelaskan juga oleh Fikri, untuk perkenalkan, saya bisa dipanggil Rizka. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas terkait tinjauan pustaka. Mungkin sebelumnya, pemateri sebelumnya sudah membahas terkait pendahuluan. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari pendahuluan itu sendiri, yang dimana bab 2. Terdapat di bab 2. Adapun next Aiman. Nah, seperti yang tertera di slide, tinjauan pustaka itu sebenarnya bisa diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti yang dimana yang akan membuat karya tulis ilmiah nantinya untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan. Nah, di tinjauan pustaka juga di sini memuat uraian sistematis tentang temuan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Next. Fungsi dari tinjauan pustaka itu sebenarnya ada 5, sebenarnya sangat banyak. Nah, menurut Chestetar dan Heisler ini ada 5. Yang pertama, untuk mempelajari sejarah permasalahan penelitian. Maksudnya di mana di sini untuk mempelajari sejarah sehingga kita bisa menunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum pernah diteliti dan ditunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum pernah diteliti maksudnya. Kemudian kedua, untuk membantu pemilihan cara penelitian. Nah, dari beberapa konsep yang sudah dibahas dalam tinjauan pustaka, di situ membantu kita bagaimana kita bisa mencari solusi yang ada dengan cara penelitian, baik itu melalui kualitatif atau kuantitatif. Nah, kemudian ketiga, untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari untuk memahami kerangka atau latar permasalahan yang diteliti. Maksudnya di sini bagaimana kita bisa lebih menjelaskan dari latar belakang masuk ke tinjauan pustaka, serta di tinjauan pustaka juga memuat kerangka penelitian sehingga bisa lebih mendalam lagi untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi yang lain, serta untuk memberi penalaran atau alasan pemilihan permasalahan. Jadi di tinjauan pustaka lebih dijelaskan bagaimana kita bisa memilih permasalahan yang kita teliti pada karya tulis ilmiah. Lanjut, next, Aiman. Nah, adapun dari menurut Koper sendiri ini ada
tipe tinjauan pustaka, yaitu pertama menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh orang lain melalui penelitian sebelumnya. Kemudian kedua, mengkritisi penelitian dari para peneliti sebelumnya, yang dimana kita bisa mereview dari penelitian sebelumnya. Kemudian membangun jembatan di antara topik-topik terkait, yaitu mengaitkan bagaimana topik yang satu dengan topik yang lainnya untuk menghubungkannya dan mengelolanya sebagai suatu solusi dalam penelitian atau karya tulis yang akan dilakukan. Nah, kemudian mengidentifikasi isu-isu sentral dalam suatu bidang. Maksudnya di sini bagaimana kita bisa isu-isu sentral itu maksudnya permasalahan-permasalahannya sebagai konsep-konsep yang ada yang akan lebih lanjut dibahas di hasil pembahasan nanti. Next. Ya, adapun prinsip-prinsip penulisan tinjauan pustaka di sini ada 6 yang saya kutip, yaitu berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang ditulisnya, yang dimana kita harus memilih teori yang relevan ketika untuk menjadi acuan pada hasil pembahasan. Kemudian menjelaskan apa yang menjadi aspek dari penelitian yang dilakukan, yang dimana kita di sini memberikan penjelasan atau memaparkan terkait apa-apa saja aspek yang ada di dalam penelitian kita sendiri, kemudian sesuai dengan bidang penelitian yang akan kita laksanakan, dan teori yang dipilih harus berkaitan pula dengan topik penelitian. Kemudian dalam mengutip atau memparafrase, meringkas, dan mensintesis karya orang lain, kita tidak lupa untuk mencatat, menyebutkan sumber yang kita kutip tersebut secara tepat. Kemudian mengembangkan argumentasi yang kuat dan saling berkaitan secara rasional dan serta menjelaskan konteks penelitian ini, baik dari semisal ketika ada tinjauan peraturan, itu nanti dijelaskan lebih lanjutnya di tinjauan pustaka. Kemudian lanjut, next. Nah, di sini setidaknya pada bab 2 tinjauan pustaka itu memuat 3 hal utama. Yang pertama, penelitian terdahulu. Di sini pada penelitian terdahulu itu mengidentifikasi 3 hal, yaitu misal kita di sini menjelaskan persamaan penelitian kita yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Kedua, menjelaskan perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu, serta mengetahui pemahaman bagaimana untuk mengembangkan penelitian terdahulu itu menjadi penelitian yang lebih mendalam lagi di dalam penelitian kita, misal begitu bisa. Kemudian uraian definisi konsep. Di sini uraian definisi konsep maksudnya bagaimana kita bisa menjelaskan konsep-konsep yang dilakukan pada penelitian atau yang lebih menjelaskan lagi di latar belakang konsep-konsep yang ada di latar belakang. Semisal kita bahas kemiskinan, kita bahas juga di sini konsep kemiskinan ketika penelitian kita mengacu ke SDGs, misal Sustainable Development Goals, kita juga harus mencantumkan di tinjauan pustaka konsep dari SDGs itu sendiri, misal seperti itu. Nah, di sini tentu saja dijelaskan pula teori yang bisa membahas permasalahan yang akan kita kaji di hasil pembahasan. Terus ini di definisi konsep ini tidak sekedar berisi kutipan atau pencantuman teori, tetapi bagaimana kita bisa mengaitkannya dengan berbagai konsep tersebut untuk menciptakan bagaimana kita bisa
bisa mengaitkannya dengan konsep-konsep yang ada dengan penelitian kita. Jadi tidak hanya langsung langsung mengutip apa yang dikemukakan pada jurnal atau buku yang didapatkan gitu. Kemudian alur kerangka pemikiran di sini berisi gambaran deskriptif atau skematis mengenai hubungan antar konsep yang kita kasih masuk di tinjauan pustaka, serta bagaimana kita bisa mengaitkannya dengan masalah yang menjadi fokus penelitian kita atau fokus yang di karya tulis ilmiah kita, misal gitu. Kemudian next sayangan. Nah, adapun langkah-langkah membuat tinjauan pustaka di sini saya cantumkan ada 4. Yang pertama itu membuat outline. Maksudnya di sini bagaimana teman-teman bisa mencari intisari atau bagian-bagian penting dari konsep yang teman-teman konsep yang ingin teman-teman tinjau berdasar dari masalah tulisan teman-teman gitu. Jadi bagaimana semisal di karya tulis itu judulnya pengaruh narkoba. Nah, di sini semisal pengaruh narkoba terhadap anak dan terhadap kesehatan anak di Kota Makassar, misal begitu. Jadi outline-nya itu maksudnya kita tulis pengaruh pertama konsep pengaruh narkoba, kemudian kedua kesehatan anak, misal seperti itu. Nanti setelah ini saya akan perlihatkan salah satu contoh karya tulis ilmiah yang sudah saya buat. Kemudian kedua, mencari literatur. Di sini maksudnya bagaimana teman-teman bisa melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari literatur baik secara pergi ke perpustakaannya langsung, atau sekarang bisa juga ada berbagai library yang dimana tercantum juga buku-buku PDF atau jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Jadi di sini mencari literaturnya sekarang dipermudah juga oleh adanya internet. Nah, kemudian menyusun dengan bahasa sendiri. Jadi teman-teman tidak boleh langsung mengcopy paste apa yang teman-teman temukan di literatur. Tetapi bagaimana teman-teman bisa menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri dan mengaitkannya dengan konsep-konsep literatur yang teman-teman dapatkan di buku yang berbeda. Maksudnya jadi teman-teman tidak boleh langsung copy paste atau mengutip langsung dari buku yang ada, semisal seperti itu. Jadi harus melakukan parafrase terlebih dahulu. Kemudian melihat umum bagian judul. Maksudnya di sini bagaimana teman-teman fokus juga di judul teman-teman, dimana kalau semisal kata-kata yang ada di judul itu harus juga lebih dijelaskan di tinjauan pustaka. Next, kalau ada yang kurang dimengerti, nanti bisa langsung ditanyakan pas sesi tanya jawab. Jadi, nah, proses dalam meninjau tentu saja kita perlu mencatat intisari dari literatur yang kita temukan, nama pengarang, tahun terbit, halaman, tempat di mana penelitian, misal kalau tempat penelitian diterbitkan, dan juga nama penerbit di sini. Jadi tentu saja kita perlu untuk mencatat tersebut untuk nanti juga dicantumkan di daftar pustaka. Jadi dalam meninjau itu perlu untuk mencatat data yang ada, kemudian mencari ini sebenarnya mengintisar sebenarnya kayak bagaimana teman-teman bisa
mencari intisari dari dari intisari dan makna isi dari buku atau sumber bacaan yang teman-teman nanti temukan dalam mencari tinjauan pustaka atau sumber bacaan untuk meringkas pustaka tersebut. Kemudian mensintesis, maksudnya bagaimana teman-teman bisa menyatukan dan membandingkan semua sumber bacaan tersebut yang telah dikutip dan teman-teman klasifikasikan topik yang relevan sesuai dengan subbab yang teman-teman pilih atau outline yang teman-teman setelah susun gitu. Jadi kayak bagaimana teman-teman bisa menganalisis hubungan-hubungan antar bagian tersebut. Nah, menganalisis secara tajam ini bagaimana teman-teman mengkritik atau mengevaluasi secara kritis hasil karya penelitian sebelumnya atau konsep-konsep teori yang teman-teman dapatkan dalam mencari tinjauan pustaka serta memberikan argumen yang kuat dengan dukungan bukti-bukti data yang bisa teman-teman juga cantumkan di tinjauan pustaka. Next. Nah, ini sumber-sumber pustaka sebenarnya masih banyak, bisa dari hasil penelitian, indeks, review orang lain, atau jurnal, buku referensi, internet, dan sebagainya. Bisa juga kalau di sospol itu peraturan perundangan juga itu masuk sebagai sumber pustaka. Next. Ini Mas. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebenarnya ini yang perlu diperhatikan untuk kita, apalagi kita sebagai mahasiswa, agar kita tidak dari kesalahan-kesalahan dalam membuat karya tulis ilmiah. Pertama itu memilih sumber studi literatur yang relevan. Maksudnya di sini kita harus mengetahui juga tujuan kita dalam mencari literatur. Dan ini next tab. Halo, kedengaran? Agak jelek. Kedengaran jika. Nah, di sini bagaimana kita, misal, apakah tujuan kita mencari literatur itu untuk mengaitkannya dengan teori-teori yang akan kita gunakan, bagaimana kita mengaitkannya juga dengan metode yang akan kita lakukan. Jadi harus melihat relevansi studi sumber yang akan digunakan di tinjauan pustaka dengan penelitian kita. Kemudian kedua, menggunakan kata atau frase kunci yang tepat. Maksudnya dalam mencari literatur itu di Google Scholar kita peratur kunci sesuai dengan skala yang Halo Kak. Putus-putus, Kak. Ya, sambil menunggu Kariska join kembali, teman-teman diingatkan lagi untuk diperbaiki format namanya. Kemudian teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera
Iya, harap bisa diaktifkan kameranya yang tidak terkendala jaringan. Halo teman-teman, mohon maaf. Aduh, ya Allah. Tadi sampai mana Aiman atau Fikri? Tadi putus-putus, Kak, pas poin 2 tadi, Kak. Menggunakan kata frase yang kuncian tepat ya. Iya, Di sini maksudnya menggunakan kata frase kunci yang tepat itu kayak bagaimana kita pas mencari literatur yang kita gunakan itu harus apa ya sesuai dengan kata kunci yang digunakan, semisal sesuai dengan penelitian kita, semisal kita cari di Google Scholars itu kan ada untuk mencari sumber yang relevan itu kita langsung kasih masuk saja kata kunci yang akan kita cari, dan itu perlu memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan kita gunakan. Terus don't be afraid of English, maksudnya di sini bagaimana kita tidak berbatas dengan sumber-sumber bahasa Indonesia saja, karena semakin kaya tinjauan pustaka kita, semakin kaya juga, semakin berkualitas pula juga hasil penelitian kita. Maksudnya di sini bagaimana teman-teman tidak terbatas mencari jurnal atau buku-buku bahasa Inggris yang memang langsung oleh para ahli luar yang membahasnya itu sangat bagus ketika teman-teman juga memasukkannya dalam tinjauan pustaka. Kemudian gunakan Google Scholars. Di sini kalau taraf mahasiswa sebenarnya sebaiknya paling bagusnya juga Google Scholars, tetapi masih banyak lagi situs-situs yang lebih bagus seperti yang terindeks Scopus atau yang lainnya. Nanti teman-teman bisa cari apa sih link-link untuk sumber-sumber yang relevan gitu. Kemudian hindari plagiarisme dan gunakan parafrase. Mungkin di ekskul 1 itu sudah dijelaskan bagaimana teknik parafrase, ya dimana teman-teman tidak boleh langsung copy paste sumber literatur yang akan digunakan, tetapi bagaimana teman-teman membahasakan ulang sesuai apa yang teman-teman mengerti dengan dengan arti yang tetap sama begitu. Kemudian jangan lupa lakukan citasi. Maksudnya di sini bagaimana teman-teman bisa memberikan pas membuat kalimat itu tetap mencantumkan nama dan tahun serta mencantumkannya pula di daftar pustaka. Kemudian terakhir ini sebaiknya dalam tinjauan pustaka itu harus terdapat benang merah antara satu subbab dengan subbab selanjutnya. Bagaimana teman-teman mengaitkannya sehingga pembaca juga bisa melihat bahwa ini memang saling berhubungan dari subbab A, subbab satu dari subbab yang satu dengan yang lainnya. Lanjut next. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan tinjauan pustaka, semisal itu pertama tidak relevan dengan apa yang dibahas. Teman-teman membahas misal kemiskinan, tetapi teman-teman hanya membahas terkait misal kayak teman-teman membahas perpajakan, itu sebenarnya tidak relevan seperti itu. Kemudian tidak tahu tujuan melakukan tinjauan pustaka, yang dimana ketika teman-teman tidak tahu tujuan apa sih untuk tinjauan pustaka ini, teman-teman pasti hanya sekadar memberikan misal memberikan pemahaman, memberikan konsep, tetapi tidak relevan dengan penelitian teman-teman kembali. Kemudian tidak melakukan analisis, yang dimana teman-teman hanya menuliskan ulang saja, tetapi teman-teman tidak memberikan kritik atau pendapat terkait teori yang teman-teman gunakan. Kemudian pengutipan tulisan dari karya oleh orang lain, maksudnya ini copy paste, bagaimana teman-teman mengutip, semisal dalam skripsi teman-teman mengutip skripsi orang lain, memasukkannya di skripsi teman-teman, itu sangat fatal dalam dunia penelitian atau dalam membuat karya tulis ilmiah. Jadi perlu dihindari. Next.
Mungkin ini sih, sebelum saya memberikan contoh salah satu karya tulis ilmiah yang saya buat dan bagaimana sistematika di tinjauan pustaka, ini ada salah satu kutipan bahwa writing is an exploration, you start from nothing and learn as you go. Maksudnya di sini bagaimana teman-teman untuk menulis itu harus mengeksplorasi terlebih dahulu apa sih yang teman-teman akan tulis, dan dari teman-teman, dari sebenarnya kita semua itu dari nol, tetapi ketika teman-teman tidak mau memulai untuk menulis, jadi teman-teman itu tidak harus, maksudnya di sini teman-teman harus juga sambil belajar. Jadi bagaimana menulis, tetapi teman-teman juga harus belajar. Kan ini kita semisal teman-teman di sini pemula bagaimana di semester 1 itu teman-teman masih awam akan dunia karya tulis ilmiah, tetapi teman-teman jangan merasa takut untuk memulai, karena teman-teman bisa memulai sambil belajar supaya terus memperbaiki karya tulis ilmiah teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sebelum itu sebenarnya saya bisa share screen untuk contoh, untuk menjelaskan secara singkat ya. Bagaimana, Pak? Sudah terlihat, teman-teman? Terlihat nih, Kak. Nah, di sini bab 2, ini sebenarnya skripsi saya yang kemarin sudah saya seminar hasilkan. Ini di bab 2 tinjauan pustaka, itu pertama kan ada penelitian terdahulu. Di sini saya juga memberikan penjelasan kenapa saya meninjau beberapa penelitian sebelumnya melalui jurnal dan skripsi yang dimana di sini memberikan alasan, yaitu sesuai dengan topik yang saya akan teliti. Terus kayak ini tujuannya kenapa saya melakukan penelitian terdahulu, yaitu untuk menganalisis lebih dalam melalui tinjauan yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang saya gunakan. Nah, misal penelitian terdahulu ini kan ini dicantumkan judulnya, terus kita kritik kita memberikan pendapat terkait memberikan intisari dalam penelitian terdahulu tersebut. Misal ini menggunakan metode apa, terus penelitian tersebut memberikan gambaran terkait apa, terus apa yang menjadi tujuannya. Nah, ini misal ini kayak penelitian ini ada Musri, terus judulnya, terus bagaimana penelitian ini menjelaskan mengenai sesuai dengan relevansi penelitian kita, terus dilakukan di mana atau lokusnya, dan apa tujuannya gitu. Teknik analisis datanya juga perlu dicantumkan apa yang dilakukan. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini bagaimana teman-teman bisa mencantumkan atau memberikan argumen bahwa ada unsur kebaharuan dan pembeda dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya, yang dimana di sini saya menekankan bahwa berfokus pada bagaimana menanggulangi kemiskinan dalam mencapai SDGs, terus menggunakan teori yang berbeda pula, dan juga mencantumkan apa yang menjadi tujuan saya. Nah, di sini kan ini sebenarnya outline-nya kayak konsep kebijakan publik. Kan judul saya sebenarnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program Keluarga Harapan dalam mencapai SDGs di Kabupaten Pangkep. Nah, ini sebenarnya kan kalau mau dilihat dari kata kuncinya itu ada kebijakan, ada implementasi kebijakan, ada penanggulangan kemiskinan, ada program Keluarga Harapan, ada SDGs. Nah ini semua yang perlu dikasih masuk, konsep-konsep ini semua yang perlu dimasukkan dalam
tinjauan pustaka. Nah, misal kebijakan di judul saya kasih masuk di sini konsep kebijakan publik, mulai dari pengertian, mulai dari apa? Nah, di sini selain mengutip sebenarnya kayak ini kan bagaimana apa ya? Next, tunggulah. Nah, ini selain mengutip, mungkin bisa teman-teman perhatikan bahwa di sini saya juga menyampaikan kritik pendapat saya dari hasil teori yang saya tinjau gitu. Jadi kayak dijelaskan kembali ini ya. Misal menurut Dan mengumumkakan bahwa kebijakan publik adalah bla bla bla, dan di sini pendapat saya seperti ini. Dapat diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat memiliki keterikatan yang erat dengan masalah kemiskinan yang saat ini menjadi fokus penelitian. Jadi tetap dikaitkan dengan tetap dikaitkan dengan karya tulis ilmiah kita atau penelitian kita. Kemudian ini bisa tinjau proses kebijakan publik. Jadi perlu adanya kaitan dari subbab pertama, kemudian subbab selanjutnya. Nah, setelah kebijakan publik kan di sini ada di judul juga ada implementasi. Jadi saya lebih jelaskan pula terkait implementasi kebijakan publik. Ini teman-teman bisa. Nah, di sini juga saya memberikan pendapat saya begitu. Apa yang saya dapatkan, intisari yang saya temukan dari menggabungkan beberapa konsep teori. Itu dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan bla bla bla. Mungkin bisa teman-teman baca saja. Nah, kemudian menjelaskan pendekatan implementasi kebijakan publik, model implementasi. Nah, di sini juga saya menjelaskan teori yang saya gunakan untuk meninjau melihat hasil penelitian saya, membahas hasil penelitian saya, yaitu adaptive policies. Kemudian next. Jadi seperti itu, ini konsep penanggulangan kemiskinan karena fokus saya juga di penanggulangan kemiskinan. Ini tadi juga dalam mencapai SDGs tentu saja memasukkan juga konsep SDGs. Kemudian kan ada kerangka pemikiran. Terakhir kerangka ini program keluarga harapan. Saya juga menjelaskan lebih lanjut di tinjauan pustaka. Nah, kerangka pikir atau kerangka pemikiran di sini. Kerangka pemikiran itu kan bagaimana kita menghubungkan secara logis apa yang jadi masalah, apa yang menjadi fokus kita, bagaimana kita bisa mengaitkannya dengan teori, terus masalah yang diteliti. Nah, terus bagaimana dengan penelitian kita itu bisa apa yang kita dapatkan dari penelitian itu sendiri. Dan menggunakan teori ini, misal dengan menggunakan beberapa indikator. Nah, di sini dari indikator diharapkan dapat mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan. Nah, dari situ jadilah kita bisa buatkan tabel kerangka pemikiran. Jadi di sini tujuan utamanya dari kerangka pemikiran ini, gambar kerangka pemikiran ini bagaimana pembaca atau yang akan menguji misal dalam skripsi itu bisa mengetahui secara singkat bagaimana framework dari penelitian kita sendiri. Misal di sini saya berangkat dari bagaimana melihat masalah kemiskinan di Pangkep, terus dari masalah kemiskinan itu kan sebenarnya ada memang pemerintah sudah membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam mencapai SDG, poin pertama SDGs. Nah, dari hal tersebut tentu saja diturunkan menjadi program PKH. Nah, untuk melihat bagaimana berhasilnya kebijakan ini, untuk berhasilnya
kebijakan tersebut bisa berhasil secara berkelanjutan, di sini saya menggunakan teori adaptive policies, yang dimana ada 7 indikator, terus diharapkan melalui pembahasan saya nantinya bisa melihat dari teori ini bisa mengetahui apakah kebijakan ini bisa berhasil atau tidak untuk mencapai tujuan SDGs poin pertama. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Kita lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator atau Kopel, silahkan. Ya, terima kasih ke atas materinya. Materi yang sangat bagus tadi yang dibawakan oleh Kariska. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya mungkin persilahkan 3 atau 5 sampai 5 penanya untuk sesi pertama. Sebutkan nama dan dari prodi mana. Saya persilahkan teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, ini ada di kolom chat dari Sartika Wulandari, prodi ADM. Pertanyaannya, Kak, saya pernah melihat KTI yang berisikan tinjauan pustaka dan tinjauan teori atau landasan teori. Apakah perbedaan dari kedua bagian ini? Kariska mau dulu tampung atau langsung jawab? Langsung jawab mungkin. Oh, ya Kak. Jadi terima kasih pertanyaannya Sartika Wulandari. Sebenarnya ini tergantung sistematika dari ini sebenarnya semua sama-sama tinjauan pustaka. Jadi landas tinjauan pustaka itu biasa juga disebut tinjauan teori atau landasan teori atau tinjauan kepustakaan, misal seperti itu. Jadi untuk mengetahui apa yang akan digunakan, nama yang akan digunakan itu semisal dilihat juga dari mekanisme atau mekanisme, misal kalau dari lomba itu kan ada buku panduannya, di situ tercantum apa-apa saja yang perlu dimasukkan di di KTI kita. Jadi di situ dilihat kalau di situ tertulis landasan teori, jadi maka kita gunakan di bab 2 itu landasan teori. Tetapi kalau itu tinjauan pustaka, kita tetap gunakan tinjauan pustaka. Semisal juga deskripsi, itu kalau deskripsi setahu saya beda-beda per prodi kalau tidak salah. Semisal kalau di prodi saya itu bab 2-nya tetap digunakan kata tinjauan pustaka. Jadi saya kurang tahu kalau misal di pemerintahan atau di HI atau di mana struktur pedoman penulisan deskripsinya itu berbeda. Mungkin itu saja. Jadi sama ya. Ya, bagaimana Sartika? Saudara Sartika? Ada yang ingin ditanggapi dari jawaban Kariska? Oke. Ini ada pertanyaan kedua Kak dari Irfani Febrianti dari HI. Pertanyaannya lebih mengenai aturan penulisan. Dalam penulisan subjudul KTI memang bermacam-macam seperti misalkan dalam tinjauan pustakanya itu bab 2. Nah, subjudulnya dalam bentuk Romawi poin 1 atau akad. Baik. Iya. Mungkin langsung saya jawab lagi. Terima kasih pertanyaannya Irfani. Ini sebenarnya juga kembali ke pedoman. Kalau misal deskripsi atau lomba-lomba itu pasti ada buku pedoman atau yang menjadi acuan kita membuat karya tulis ilmiah. Jadi biasanya itu yang paling bakunya itu kalau di bab 2, setahu saya, semisal bab 2, jadi di bawahnya untuk subbabnya itu 2 angka Romawi baru titik 1. Sebenarnya itu yang lebih bakunya. Tetapi biasa juga di karya tulis ilmiah yang lain, kalau misal dalam lomba itu biasa tidak mempermasalahkan ketika kita menggunakan A atau B. Yang penting perlu digarisbawahi di sini harus
teman-teman harus konsisten ketika teman-teman maksudnya konsisten kalau teman-teman memakai subbab angka Romawi 2 terus titik 1 dan seterusnya, jadi bab selanjutnya juga itu harus pakai angka Romawi di awal gitu. Jadi kayak kalau di bab 3 itu tetap memakai angka 3 Romawi terus 1 dan sebagainya. Jadi kalaupun teman-teman memutuskan untuk memakai huruf kapital untuk setiap subbabnya itu A titik B, A, B, C itu sebenarnya tidak harus pula relevan di bab-bab selanjutnya. Maksudnya harus sama di bab-bab selanjutnya. Jadi perlu konsistensi ketika teman-teman mau memilih apa. Tapi setahu saya yang paling bakunya karya tulis ilmiah itu harus kalau angka Romawi gitu. Mungkin itu sih. Kalaupun deskripsi pun juga begitu. Angka Romawi titik 1 dan sebagainya. Ya, Kak. Bagaimana dengan Saudari Irfani Febrianti? Iya Kak, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga dari Nurbeti Alfiani dari Prodi HI. Pertanyaannya tentang sistematika tentang tinjauan pustaka. Biasanya dalam pembuatan karya tulis ilmiah, setidaknya menggunakan dua metode pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pertanyaannya, apakah adakah perbedaan dalam penulisan kajian pustakanya di penelitian kualitatif dan kuantitatif, Kak? Sebenarnya kalau secara umum itu sama, tetapi biasanya kalau di kuantitatif itu, misal kita tetap cantumkan teori yang akan menjadi acuan pada pembahasan, tetapi kalau kuantitatif itu juga dicantumkan bagaimana rumus-rumus itu bisa menciptakan untuk bagaimana rumus-rumus yang ada di misal variabel Y, variabel X, bagaimana relevansi dengan untuk bisa menghasilkan solusi dalam penelitian kita, misal seperti itu. Itu sih setahu saya yang membedakan, kan kalau kuantitatif lebih berbicara angka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tetapi kalau kualitatif sebenarnya bagaimana melihat pemikiran kita itu bagaimana kita bisa mengelaborasi pemikiran kita dengan teori-teori yang ada, jadi lebih spesifik dengan kalau kualitatif itu lebih spesifik dengan konsep teori, terus bagaimana pemikiran kita untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan teori yang kita gunakan di hasil pembahasan. Jadi sebenarnya lebih ke teori yang digunakan sih. Itu perbedaannya sebenarnya. Kalau secara struktur hampir semuanya sama. Terima kasih jawabannya, Kak. Bagaimana Saudari Nurbeti Alfiani? Itu sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Dan kalau bisa teman-teman yang tidak terkendala jaringan mungkin bisa on mic dalam mengemukakan pertanyaan. Tapi pertanyaan keempat dari Putri Wulan dari Prodi Sosiologi. Apakah dalam penulisan makalah di tugas-tugas perkuliahan boleh mencantumkan bagian tinjauan pustaka atau hanya untuk karya tulis ilmiah saja, Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya Putri. Sebenarnya ini tergantung tergantung sistematika penulisan. Baik itu esai, KTI sebenarnya tetap dicantumkan tinjauan pustaka. Apalagi kalau makalah-makalah di tugas perkuliahan yang saya dapatkan, ini pengalaman pribadi, itu tetap mencantumkan bab 2 tinjauan pustaka atau landasan teori, sebenarnya begitu. Sebaiknya itu sih untuk membahas apa yang menjadi konsep kita. Tetapi ketika semisal di esai, kan biasa esai itu langsung dari pendahuluan, jadi tinjauan pustaka itu kita gabungkan saja di pendahuluan gitu. Biasanya begitu. Kayak lebih menyatu ke permasalahan dengan apa yang akan dibahas nanti kalau misal di esai. Setahu saya begitu sih. Walaupun biasa kan ada
sebenarnya makalah pun juga ada jenis-jenisnya. Biasa kalau kayak disuruh sama dosen untuk mencantumkan saja teori-teori yang teman-teman dapatkan, itu pastinya di makalahnya itu hanya itu saja. Tetapi kalau ada rumusan masalah, ada ada rumusan masalah, ada latar belakang, itu perlu sebaiknya ada bab 2 tinjauan pustaka atau landasan teori. Baik, Kak, bagaimana Saudari Putri? Iya Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya Kak izin bertanya. Dia sebutkan nama dan prodi. Jadi perkenalkan, nama saya Juli Harjanto dari Ilmu Hubungan Internasional. Baik, pertanyaan saya itu mengenai penelitian terdahulu. Menurut Kakak, apakah ada minimal penelitian terdahulu yang kita masukkan dalam tinjauan pustaka, atau berapa idealnya yang bisa kita masukkan dalam tinjauan pustaka kita? Mungkin yang pertanyaan kedua saya Kak, masalah konsep Kak, dalam menentukan konsep yang akan kita bahas itu kita tentukan itu Kak berdasarkan apa Kak? Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas pertanyaannya, Dek. Ini yang pertama terkait penelitian terdahulu. Sebenarnya penelitian terdahulu itu tergantung bagaimana hasil studi pustaka teman-teman. Bagaimana teman-teman kan mencari literatur atau jurnal-jurnal yang berkaitan. Nah, ketika teman-teman mendapatkan jurnal ini ternyata relevan dengan penelitian saya, maka bisa dicantumkan di penelitian terdahulu. Kalau dibilang idealnya itu sebenarnya sebaiknya ada 3. Nah, kalaupun itu paling kalau 3 itu sebenarnya paling ideal karena kita bisa membandingkan penelitian A, penelitian B, penelitian C dan mencari gap atau gap yang kayak yang belum ditemukan mereka, dan lebih bagusnya ketika teman-teman bisa menguraikan bahwa penelitian teman-teman itu lebih ada pembeda dan ada unsur kebaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun sebenarnya kalau dibilang tidak ada batas untuk bisa memasukkan di penelitian terdahulu, tetapi biasa juga teman-teman kalau misal teman-teman yakin bahwa tidak ada penelitian yang relevan pada penelitian orang sebelumnya, itu sebenarnya teman-teman juga tidak apa-apa ketika teman-teman tidak mencantumkan penelitian terdahulu. Kalau misal teman-teman ini yakin 100% bahwa penelitian teman-teman itu tidak ada bedanya dengan tidak ada samanya, baik itu hanya sedikit ataupun banyak dengan penelitian yang ada pada sebelumnya. Tetapi itu sangat jarang. Kalaupun ada, sebenarnya biasa profesor gitu, yang memang penelitiannya sangat baru dan untuk membuat teori baru gitu. Kemudian yang kedua, konsep ya. Bagaimana teman-teman memilih konsep yang relevan dengan penelitian teman-teman. Ini sebenarnya ketika teman-teman mengetahui fokus penelitian teman-teman, itu pasti teman-teman tahu konsep apa yang akan dijelaskan di tinjauan pustaka. Tetapi biasanya untuk kalau kayak kita sebagai pemula itu, kita fokus penelitian kita itu sebenarnya sudah terlihat di judul kita. Semisal saya tadi sampaikan bahwa judul saya kan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam mencapai SDGs. Nah, yang pasti untuk
menguraikan penelitian saya ini di konsep di tinjauan pustaka saya pasti kan ada kata implementasi kebijakan. Tentu saja bermula dari implementasi kebijakan itu paling mendasarnya itu konsep kebijakan publik. Jadi saya kasih masuk konsep kebijakan publik. Terus untuk selanjutnya implementasi kebijakan publik. Terus kan ada di judul saya itu penanggulangan kemiskinan. Jadi saya kasih masuk juga di bab 2 itu konsep penanggulangan kemiskinan. Kemudian dalam mencapai SDGs di judul saya Kak. Jadi saya kasih masuk di tinjauan pustaka itu konsep SDGs. Sebenarnya itu sih ketika teman-teman tahu fokus penelitian teman-teman, adapun pas di judulnya itu sudah spesifik untuk meringkas masalah teman-teman. Jadi di tinjauan pustaka tinggal mengacu ke judul ataupun rumusan masalah teman-teman. Itu sih. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Bagaimana Saudara Juli Harjanto? Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya ada sedikit pertanyaan Kak mengenai contoh KTI Kakak yang tadi. Kan tadi Kakak ambil konsepnya itu tentang kemiskinan. Terus Kakak kasih masuk konsep tentang SDGs itu. Jadi apakah yang dikasih masuk itu hanya bagian kemiskinan ataukah keseluruhan SDGs itu, Kak? Oh, masih benar ya. Ini sebenarnya untuk ini yang penting teman-teman tahu sih tujuan penelitian teman-teman, fokus penelitian teman-teman. Kalaupun di saya sebenarnya konsep penanggulangan kemiskinan saya kasih masuk secara umum, terus bagaimana saya mengaitkan dengan penelitian saya. Adapun di konsep SDGs pun seperti itu. Kalau kan sebenarnya misal konsep SDGs ini ada 17 tujuannya. Dan di kemiskinan itu kan ada di tujuan pertama yaitu no poverty, yaitu tanpa kemiskinan. Jadi di konsep SDGs saya mengemukakan secara umum dulu bahwa ternyata ada 17 tujuan, tetapi secara spesifiknya di situ di paragraf akhir-akhir itu saya cantumkan bahwa penelitian ini hanya berfokus pada tujuan pertama yaitu menghapus kemiskinan dengan bla bla bla. Jadi tetap ada pemikiran kita di tinjauan pustaka untuk untuk pembaca itu bisa mengetahui bagaimana benang merah antara subbab pertama, subbab selanjutnya. Subbab yang pertama, subbab yang satu dengan yang lainnya. Jadi sebaiknya yang ke umum dulu baru ke khusus. Bagaimana Saudara Juli? Baik Kak, terima kasih Kak. Mungkin saya persilahkan untuk penanya terakhir. Apakah Saya Kak. Iya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desli Rifani Kasim dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana dengan keterkaitan antara masalah penelitian dan tujuan penelitian itu sendiri dengan tinjauan pustaka? Apakah ada aspek yang perlu diperhatikan, Kak? Terima kasih. Apa tadi deh yang agak putus-putus? Bagaimana dengan keterkaitan antara masalah penelitian dan tujuan penelitian dengan tinjauan pustaka itu sendiri? Apakah ada aspek yang harus diperhatikan, Kak? Terima kasih. Baik. Terima kasih, Desi. Nah, sebenarnya kan itu tadi perlu ada hubungannya. Jadi, sebenarnya masalah penelitian, tujuan penelitian itu semuanya sudah tercantum di tinjauan pustaka, tetapi ini merupakan teori-teori yang akan maksudnya bukan tercantum ya, kayak sebagai acuan, tinjauan pustaka itu sebagai acuan untuk menjawab masalah penelitian seperti itu. Kayak kan konsep SDGs itu kan misal bisa menjawab kemiskinan. Jadi di hasil pembahasan itu saya apa yang saya temukan di lapangan itu saya mengaitkannya dengan konsep SDGs. Tetapi
tentu saja di hasil pembahasan itu saya jelaskan bahwa bagaimana saya bisa mendapatkan tujuan dari penelitian ini untuk melihat. Tetapi ini kalau tinjauan pustaka itu lebih ke acuan data maksudnya. Kayak ini kan tinjauan pustaka acuan bagaimana teman-teman penelitiannya itu kan tidak hanya berdasarkan fakta dan pemikiran saja, tetapi teman-teman bisa mengaitkannya dengan teori atau konsep yang sudah ada sebelumnya. Mungkin itu sih kaitannya dengan masalah sama fokus. Terima kasih, Kak. Tadi dari Saudari Desli mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk materi hari ini. Terima kasih Kak Rizka atas waktu dan kesempatan masih menyempatkan waktunya. Terima kasih teman-teman. Ya, Kak. Buat teman-teman peserta saya ingatkan lagi untuk screenshot bukti kehadirannya di room untuk kemudian di-upload ke absen. Saya juga ingatkan bahwa pekan depan setelah pembawaan materi pekan keempat akan diadakan semester untuk eskul 2. Jadi mungkin persiapkan diri teman-teman untuk info meet-nya nanti akan diinfokan lagi ke grup. Terakhir mungkin bisa aktifkan kamera dulu yang bisa akan dokumentasi. Untuk dokumentasi. Minta tolong buat couple-couple yang lain untuk mungkin bisa screenshot. Ya, saya pimpin. Silakan teman-teman ambil pose terbaiknya. Ya, saya hitung mundur. Ya, saya kasih waktu teman-teman yang masih mau mengaktifkan kameranya, dipersilahkan. Ya, saya hitung mundur. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman.